Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Meliza Umbara dari kelas 12 IPA 4. Di video ini, saya akan melakukan remedial PAS ganjil bahasa Jerman dengan membahas 10 soal PAS bahasa Jerman. Nah, kita memasuki soal pertama, yaitu perintahnya adalah kita disuruh melengkapi dialog di atas. Nah, kalau dilihat dialog di atas ini berhubungan dengan jadwal pelajaran atau student plan. Nah, pertanyaan dari ini gimana bisa kita tahu ya? Maka dari itu kita translasikan terlebih dahulu ke bahasa Indonesia. Nah, setelah diterjemahkan, maka dapat diketahui pertanyaannya adalah si A ini nanya nih ke si B, kapan sih kita ada geografi? Lalu si B menjawab, kita ada mata pelajaran geografi pada hari titik. Nah, kalau dilihat dari jadwal pelajaran atau student plan tersebut, geografi ini adanya hari Rabu. Nah, hari Rabu itu bahasa Jermannya adalah Mittwoch. Berarti jawabannya adalah opsi D. Opsi A, B, dan E salah karena di student plan tersebut hanya tertera dari hari Senin sampai hari Rabu. Sedangkan untuk opsi C salah karena di hari Selasa tidak ada mata pelajaran geografi. Kita lanjut nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita berhubungan lagi dengan student plan atau jadwal pelajaran, dan kita juga diperintahkan yang sama untuk melengkapi dialog di atas. Nah, maksud dialog di atas ini apa sih? Yang pertama, untuk itu kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Setelah diterjemahkan, maka kita dapat mengetahui nih arti dari dialog ini. Si A ini nanya ke si B, kapan sih kita memulai sejarah? Lalu si B jawab, kita mulai sejarah itu pada pukul titik. Nah, kalau dilihat dari jadwal, sejarah itu dimulai pada pukul 8:25. Nah, bahasa Jermannya apa sih? Kira-kira ada di opsi enggak ya? Kita artiin dulu yuk opsinya. Setelah diterjemahkan, maka kita dapat mengetahui bahwa jawaban yang benar adalah pada opsi C, yaitu pukul 11:25. Opsi A salah karena pada pukul 11:00 merupakan jam mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan opsi B salah, yaitu pada pukul 11:20 karena masih jam istirahat. Opsi D salah karena pada pukul 11:22 merupakan jam istirahat. Dan opsi E salah karena pada pukul 10:25 merupakan jam mata pelajaran kesenian. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Si A ini nanya nih, jam berapa kita ada matematika di hari Rabu? Kalau dilihat dari student plan, matematika itu adanya di hari Senin dan hari Rabu. Nah, si B ini jawab, kita ada matematika pada pukul titik. Kalau dilihat dari jadwalnya, matematika dimulai pada hari Rabu itu pada pukul 9:45. Kira-kira ada nggak ya jawabannya di opsi? Kita artiin dulu yuk opsinya. Setelah diterjemahkan, maka kita bisa mengetahui jawaban yang benar. Opsi A kurang tepat karena pada pukul 9:54 mata pelajaran matematika sedang berlangsung. Opsi B salah karena pada pukul 9:30 merupakan jam istirahat. Opsi C kurang tepat karena pada pukul 9:55 mata pelajaran matematika sedang berlangsung atau sudah dimulai. Dan yang terakhir, opsi D salah karena pada pukul 8:54 merupakan mata pelajaran biologi. Berarti jawaban yang benar adalah E, yaitu jam 10:15 atau pukul 9:45. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di dialog ini, si A ini bertanya kepada si B, jam berapa mata pelajaran agama berakhir? Lalu si B menjawab, agama pada pukul titik berakhir. Kalau dilihat dari student plan, agama ini berakhir pada pukul 9:30 atau jam 9:30. Untuk mengetahui mana opsi yang benar, yuk kita terjemahkan terlebih dahulu opsinya.
Setelah diterjemahkan, maka kita bisa mengetahui bahwa opsi B, C, dan E salah karena ketiga opsi tersebut merupakan jam istirahat. Sedangkan opsi A dan juga opsi D ini keduanya kalau tidak kita pahami betul-betul, kita bakal keliru loh. Kira-kira gimana ya cara menemukan jawabannya yang benar? Setelah dilihat lagi, maka opsi A dan D ini memiliki satu perbedaan, yaitu pada opsi A terdapat kata for, sedangkan pada opsi D tidak ada. Kalau dalam jam, for itu artinya adalah kurang. Contohnya adalah jam 9 kurang 20 menit, jam 9 kurang 15 menit, dan lain sebagainya. Berarti jawaban yang benar tuh yang mana sih? Ataukah jawabannya ada dua? Tentu tidak ya teman-teman, jawaban yang benar adalah D. Karena untuk opsi A, penggunaan for-nya di situ kurang tepat. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini ada dialog antara X dan Y. Si X ini bertanya kepada Y, berapa lama waktu mata pelajaran bahasa Inggris? Lalu si Y menjawab, bahasa Inggris dari pukul 8.00 sampai titik. Kalau dilihat dari jadwal, bahasa Inggris ini berakhir pada pukul 8.45. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita artikan dulu yuk opsinya. Setelah diterjemahkan, maka kita bisa mengetahui mana saja opsi yang benar dan opsi yang salah. Opsi A, C, dan D salah karena ketiga opsi tersebut menunjukkan jam mata pelajaran kesenian. Sedangkan untuk opsi B salah karena pada pukul 8.30 mata pelajaran bahasa Inggris masih berlangsung. Jadi, opsi yang benar adalah opsi E. Yuk kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini lagi-lagi ada dialog antara X dan Y. Kali ini si X bertanya berapa lama waktu mata pelajaran PPKN. Lalu si Y menjawab, tunggu sebentar, titik. Nah, kalau misalkan dilihat dari jadwal, mata pelajaran PPKN dimulai dari pukul 12.25 sampai 13.10. Kira-kira jawaban yang benar ada di opsi apa ya? Untuk opsi A, salah karena pada pukul tersebut jam mata pelajaran PPKN sedang berlangsung. Sedangkan untuk opsi B dan D, salah karena di jam mulainya ini tidak sesuai dengan jadwal. Di opsi C ini terdapat dua kesalahan penting yang harus dipahami. Kesalahan pertama yaitu pada jam mulainya. Masa sih ada pukul 30 lewat 12 menit? Lalu kesalahan kedua adalah penggunaan nah dan ur. Penggunaan nah dan ur ini disimbolkan untuk membedakan antara informal yaitu menggunakan nah dan formal menggunakan ur. Sehingga dua kata ini tidak boleh digabung dalam satu kalimat. Jadi untuk nomor 6 ini jawaban yang benar adalah opsi E. Yuk kita lanjut ke soal nomor 7. Di nomor 7 ini lagi-lagi ada percakapan antara X dan Y. Si X ini bertanya, apa yang kita punya di hari Selasa? Maksudnya di si X ini, kita ada mapel apa aja sih di hari Selasa? Lalu si Y menjawab, kita punya titik. Kalau dilihat dari jadwal, hari Selasa itu ada mata pelajaran bahasa Inggris, kimia, lalu ada bahasa Jerman, PKN, dan juga kesenian. Kira-kira opsi mana ya yang benar? Kita lihat opsinya ya. Di opsi A ini salah karena mata pelajaran tersebut adanya di hari Senin, sedangkan yang ditanyakan adalah hari Selasa. Lalu opsi B salah karena di hari Selasa tidak ada mata pelajaran olahraga. Opsi C salah karena di hari Selasa tidak ada mata pelajaran matematika. Dan opsi D salah karena tidak ada mata pelajaran biologi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Sekarang kita sudah memasuki soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini kita sudah tidak lagi berhubungan dengan dialog maupun student plan, melainkan
kita harus menjawab pertanyaan yang jawabannya didapatkan dari teks bacaan di atas. Di soal nomor 8 ini ditanyakan, pelajaran dimulai pada pukul titik. Kalau kita baca dari teks bacaan, jam pelajaran dimulai pada pukul 8:10. Yang berarti yang benar adalah opsi A. Sedangkan opsi B, C, dan E salah karena keempat opsi tersebut tidak menunjukkan waktu jam yang sesuai dengan teks bacaan. Sekarang kita sudah berpindah ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini kita masih berhubungan dengan teks bacaan yang sama yang ada di nomor 8. Tetapi yang membedakan adalah pertanyaannya. Di nomor 9 ini ditanyakan adalah apa yang siswa miliki pada jam pelajaran pertama. Kalau kita baca dari teks bacaan, jam pertama adalah English atau bahasa Inggris. Jadi opsi yang benar adalah opsi B. Opsi A salah karena yang ditanyakan bukan nama gurunya. Opsi C salah karena yang ditanyakan bukan jam pelajaran keberapa. Opsi D salah karena yang ditanyakan bukan kesan. Opsi E salah karena yang ditanyakan bukan apa yang dipelajari. Sekarang kita memasuki nomor terakhir, yaitu nomor 10. Dengan teks bacaan yang masih sama yang kita temui pada nomor 8 dan 9, namun di nomor 10 ini pertanyaannya juga beda. Di nomor 10 ini yang ditanyakan adalah apa yang dilakukan siswa pada pelajaran pertama. Jika kita melihat teks, maka dapat diketahui bahwa jawaban yang benar adalah opsi A, yaitu para siswa mendengarkan dialog tentang London dan menjawab pertanyaan. Opsi B dan D salah karena hal itu akan dilakukan oleh siswa pada pelajaran kedua. Opsi C salah karena siswa tidak membuat dialog. Dan opsi E salah karena siswa tidak menulis dialog. Itu tadi merupakan pembahasan saya tentang 10 soal PAS Ganjil Bahasa Jerman. Terima kasih kepada Fraudita yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan remedial PAS Ganjil Bahasa Jerman. Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.